Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat muslim Murojaah Channel, kembali dalam channel ini kita melanjutkan murojaah kita, yakni murojaah kitab Matan Al-Jurumiyah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada penjelasan tentang bab mubtada dan juga khobar. Langsung saja sahabat-sahabat, kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sairin. Ini mubtada dan khobar termasuk daripada isim-isim yang dibaca rafa, atau isim yang wujubur raf'i, yang wajib dibaca rafa. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Saya bacakan untuk matannya. Babul mubtada'i wal khabari. Ay hadza babun fi bayanil mubtada wal khabar. Bab ini menerangkan tentang mubtada dan juga khobar. Al-mubtada'u, adapun mubtada, huwa ya mubtada, itu al-ismu isim atau kalimat isim, al-marfu'u yang dibaca rafa, al-ari yang sepi, anil awamili daripada beberapa amil, al-lafziyati yang bentuknya lafadz. Nah, itu pengertian khobar sahabat-sahabat ya. Mohon maaf, pengertian mubtada. Saya turunkan penjelasannya bahwa mubtada itu isim yang dibaca rafa yang sepi dari amil lafadz. Artinya seperti ini sahabat-sahabat. Mubtada itu kan isim yang dibaca rafa. Ketika ada i'rab, maka dia harus ada amil yang penyebab daripada dirofakkan isim tersebut. Nah, ternyata mubtada ini sepi daripada amil lafziyah. Amil lafziyah itu artinya amil secara lafaz, secara nampaknya tidak ada, ya, tidak terlihat seperti itu. Namun adanya amil maknawi atau secara posisi mubtada itu ya ibtida, permulaan, yang mana ketika isi menjadi permulaan wajib dibaca rafa. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai al-ari anil awamilil lafziyah. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Selanjutnya wal khobaru, adapun khobar. Nah, ini pengertian khobar ya. Huwal ismul marfu', yaitu isim yang dibaca rafa, al musnadu yang disandarkan ilaihi kepada mubtadahnya. Nah, kalau khobar adalah isim dibaca rafa, sebabnya karena khobar ini disandarkan kepada mubtadahnya. Secara tidak langsung bisa juga disebutkan bahwa mubtada ini menjadi amil daripada khobar ya. Kenapa khobar dibaca rafa? Karena ada amil, yaitu berbentuk mubtada, maka dia dibaca rafa. Kemudian nahwu qauluka ya, contohnya, ini contohnya sahabat-sahabat ya. Zaidun, adapun Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Waz zaidani, adapun dua Zaid ialah qaimani, dua orang yang berdiri. Waz zaiduna, adapun beberapa Zaid, qaimuna, itu qaimuna beberapa orang yang berdiri. Nanti saya turunkan contoh atau saya jelaskan contoh ini sahabat-sahabat ya. Kita lanjut dulu bacanya. Wal mubtada'u, adapun mubtada. Nah, selanjutnya mubtada sahabat-sahabat ialah kismani, terbagi dua mubtada itu. Nah, turunannya nanti mubtada ada dua bagian atau dua macam. Zahirun, yang pertama adalah mubtada bentuknya isim zahir, wa mudmarun, dan yang kedua adalah bentuknya isim dhamir. Fadzahiru ya, saya turunkan dulu, mohon maaf ya. Di sini zahir dan mudmar. Kemudian dijelaskan satu-satu. Fadzahiru, maka adapun mubtada isim zahir ialah ma taqaddama dzikruhu, apa-apa yang telah terlebih dahulu disebutkan penjelasannya atau contoh-contohnya ya. Nah, ini zaidun qaimun, waz zaidani qaimani, waz zaiduna qaimuna. Nah, ini merupakan mubtada isim zahir. Saya turunkan contohnya dan saya jelaskan di sini sahabat-sahabat ya. Nah, ini bentuk atau contoh mubtada isim zahir. Contoh yang pertama Zaidun. Nah, ini yang berwarna merah adalah mubtadanya sahabat-sahabat, yang berwarna hitam adalah khobarnya. Zaidun, adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Zaidun kedudukannya jadi mubtada. Mubtada itu kan ismul marfu', wajib dibaca rafa ya. Rafa'nya, alamat rafa'nya menggunakan dhammah karena dia isim mufrad. Nah, ini kembali lagi alamat i'rab itu kembali terpakai di sini dan seterusnya dia akan terpakai. Makanya sahabat-sahabat harus hafal dulu nih alamat i'rab yang kemarin itu ya. Silakan bisa dicek videonya pada channel ini.
Kemudian qaimun menjadi khobarnya. Khobar itu disandarkan kepada mubtadahnya, maka dia juga wajib dibaca rofa. Rofanya menggunakan dhammah karena qaimun merupakan isim mufrad. Contoh yang kedua, az-zaidani, adapun dua zaid, itu qaimani, dua orang yang berdiri. Az-zaidani kedudukannya jadi mubtadah. Mubtadah wajib dibaca rofa. Rofanya menggunakan alif. Kenapa kok pakai alif? Karena dia bentuknya isim tasniyah atau isim yang bermakna dua. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Khobarnya mana? Nih, qaimani. Ya, khobarnya adalah qaimani. Khobar wajib dibaca rofa karena dia dimusnadkan kepada mubtadahnya. Rofanya menggunakan alif. Kenapa alif? Karena qaimani adalah bentuknya isim tasniyah. Yang ketiga, az-zaiduna, adapun beberapa zaid, itu qaimuna, beberapa orang yang berdiri. Az-zaiduna kedudukannya jadi mubtada. Mubtada wajib dibaca rofa. Rofanya menggunakan waw. Kenapa kok pakai waw nggak pakai yang lainnya? Karena az-zaiduna adalah bentuknya jamak mudzakkar salim. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Khobarnya mana? Qaimuna. Qaimuna khobar wajib dibaca rofa. Kenapa wajib dibaca rofa? Karena disandarkan kepada mubtadanya. Ya, yang mana khobar itu harus dibaca rofa. Rofanya menggunakan waw. Kenapa pakai waw? Karena qaimuna adalah jamak mudzakkar salim. Nah, kira-kira seperti itu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa melafalkan ya semua itu. Ya, sudah hafal, sudah mengerti posisi-posisinya, i'rabnya apa, alamatnya apa, seperti itu. Kemudian mubtadah yang bagian kedua yaitu wal mudmar, adapun mubtadah bentuknya isim dhamir ialah itsna asyara, ada 12 totalnya. 12 apa saja? Wahia yaitu ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, dan nanti ada kelanjutannya sahabat-sahabat ya pada slide berikutnya. Nah, jadi khobar isim dhamir itu semuanya ada 12, dan 12 itu terbagi 3 golongan atau kelompok. Ada yang kelompok mutakallim dhamirnya. Mutakallim itu yang berbicara. Di sini ada dua, ana dan nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Kemudian mukhatab. Mukhatab itu yang jadi lawan bicara. Contohnya anta, kamu laki-laki satu, anti, kamu perempuan satu, antuma, kalian laki-laki, dua laki-laki atau kalian dua perempuan, antum, kalian semua laki-laki, antunna, kalian semua perempuan. Kemudian yang ketiga ada ghaib. Ghaib contohnya huwa dia laki-laki satu, hiya dia perempuan satu, huma dia dua laki-laki atau dia dua perempuan, hum mereka laki-laki banyak, kemudian hunna mereka perempuan banyak. Nah, contoh mubtada dan khobar isim dhamir adalah saya contohkan di sini. Ana, adapun saya, itu qaimun, orang yang berdiri. Ana adalah jadi mubtadah. Mubtadanya bentuknya isim dhamir. Mubtada itu kan wajib dirofa atau dibaca rofa. Namun di sini karena isim dhamir maka dia bukan dibaca rofa sebenarnya, cuman fi mahallir rofa. Ya, menempati pada tempat daripada isim yang dibaca rofa. Karena isim dhamir itu hukumnya mabni, tetap dia tidak berubah. Kalau ana saja, tidak bisa dibacanya ani, anu, tidak bisa, harus ana karena isim dhamir. Hukum isim dhamir adalah mabni. Mabni artinya tetap. Ya, khobarnya mana nih? Qaimun, dia. Ana adalah orang yang berdiri. Kemudian nahnu, adapun kami, qaimuna, beberapa orang yang berdiri. Nah, itu sahabat-sahabat untuk penjelasan daripada mubtada. Kita lanjut kepada khobar sekarang ya, selanjutnya. Nah, ini saya bacakan dulu lanjutan daripada mubtada isim dhamirnya. Wa antuma, dan kalian berdua laki-laki atau perempuan, wa antum, dan kalian semua laki-laki, wa antuna, dan kalian semua perempuan, wa huwa, dan dia laki-laki satu, wa hiya, dan dia perempuan satu, wa huma, dan dua mereka kalian semua, mohon maaf ya, dia dua laki-laki atau dia dua perempuan, wa hum, dan mereka laki-laki banyak, wa hunna, dan mereka perempuan banyak. Nahwu qauluka, contohnya ana qaimun wa nahnu qaimuna, tadi sudah disebutkan sahabat-sahabat ya. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupainya ya. Artinya ketika ada contoh ya yang seperti ini, yang serupa, maka sama hukumnya ya. Jadi mubtada dan juga jadi khobar. Selanjutnya penjelasan daripada khobar. Ya, khobar itu saya turunkan dulu pada redaksi sebelumnya kan. Pengertian dari khobar adalah wal ismul marfu'u al musnadu ilaihi ai ilal mubtada'i.
Khobar adalah isim yang dibaca rofa karena disandarkan kepada mubtadahnya. Ya, amilnya adalah mubtadahnya. Itu pengertiannya. Kemudian wal khobaru, adapun khobar kismani terbagi dua. Khobar juga terbagi dua, sahabat-sahabat. Mufradun, ya, ada yang namanya khobar mufrad wa ghairu mufradin, dan juga ada juga yang namanya khobar ghairu mufrad. Saya turunkan, ya, ada al mufrad, ada ghairu mufrad. Kemudian fal mufradu ini dijelaskan tentang khobar mufrad. Fal mufradu, adapun khobar mufrad, nahwu, contohnya adalah zaidun qaimun, zaid adalah zaid. Zaidun, adapun zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Wa zaidani, adapun dua orang zaid itu qaimani, dua orang yang berdiri. Wa zaiduna, adapun beberapa zaid itu qaimuna, beberapa orang yang berdiri. Ini contoh-contoh khobar mufrad. Saya turunkan di sini, ya. Artinya mufrad ini yang dimaksud khobarnya ini masih normal, ya, qaimun, qaimani, qaimuna, masih normal, masih dibaca rofa gitu loh. Namun ada nanti khobar yang tidak normal, artinya harusnya dibaca rofa tapi kok tidak dibaca rofa, makanya disebut dengan khobar ghairu mufrad, ya, artinya tidak normal, dia itu tidak semestinya seperti hukum asalnya. Nah, kemudian dijelaskan wa ghair mufradi, adapun khobar ghair mufrad itu arba'atu asya, ada 4 macam. Al-jari wal majruru. Saya turunkan dulu khobar ghair mufrad, ada 4 macam. Yang pertama bentuknya adalah jar dan majrur. Saya turunkan jar majrurnya. Saya turunkan contohnya. Kita lihat zaidun fid dari. Zaidun, adapun zaid itu fid dari, yang berada di rumah atau berada di rumah. Mana mubtadahnya? Nih, zaidun adalah mubtadahnya. Mana khobarnya? Nih, khobarnya adalah berbentuk khobar jar majrur atau ghairu mufrad, ya. Jarnya fi, majrurnya adalah ad-dari. Ya. Mereka dua adalah satu kesatuan, yaitu menjadi khobar, ya. Kemudian khobar ghairu mufrad yang selanjutnya adalah wadzorfu, bentuknya ada dzaraf. Dzaraf ini keterangan, bisa ada dzaraf zaman, keterangan waktu, ada dzaraf makan, keterangan tempat. Saya contohkan untuk dzaraf makan di sini, ya. Zaidun, adapun zaid itu indaka, berada di sisimu, ya. Berada kan tempat, ya, berarti dzaraf makan. Zaid ini jadi mubtadanya, khobarnya adalah indaka. Kok tidak dibaca rofa? Ya, karena khobar ghairu mufrad, bentuknya adalah dzaraf, ya, dzaraf makan, seperti itu, sahabat-sahabat. Kemudian yang ketiga adalah wazaidun, yang ketiga adalah wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Bentuk khobar ghairu mufrad yang ketiga adalah fi'il beserta fa'ilnya. Contohnya saya turunkan saja di sini. Zaidun, adapun zaid koma, itu koma, berdiri, telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Abuhu, bapaknya zaid. Nah, zaidun qama abuhu ini merupakan bentuk khobar ghairu mufrad, ya, yang tidak normal seperti itu. Bentuknya adalah fi'il beserta fa'ilnya. Mana khobarnya? Nih, qama abuhu. Qama fi'ilnya, abuhu fa'ilnya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adapun zaid adalah adalah bapaknya yang telah berdiri, seperti itu. Adapun zaid adalah bapaknya yang telah berdiri. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, mohon maaf, yang keempat adalah wal mubtada'u ma'a khobarihi, ya, bentuknya adalah mubtada dan khobarnya. Artinya apa? Khobarnya bentuknya mubtada dan khobar lagi, gitu loh. Seperti itu, sahabat-sahabat, ya. Maka disebut dengan khobar ghairu mufrad. Saya turunkan saja untuk contohnya. Nah, di sini zaidun, adapun zaid itu jariyatuhu, yang adapun pembantunya zaid itu zahibatun, orang yang pergi. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Jawa, zaidun utawi zaid iku jariyatu, kang utawi pembantune zaid iku zahibatun, wong kang lumaku, ya. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, adapun zaid adalah pembantunya yang pergi, ya, pembantunya yang pergi. Nah, ini merupakan khobar ghairu mufrad, jariyatu zahibatun itu, ya. Kenapa khobar ghairu mufrad? Karena bentuknya tidak normal, ya, bentuknya terdiri dari mubtada dan khobar lagi, kayak gitu. Ya, mungkin itu saja sahabat-sahabat untuk penjelasan tentang mubtada dan khobar. Silakan difahami, dihafalkan, diulang-ulang terus sehingga melekat di dalam pikiran ataupun hafal
Sehingga sahabat-sahabat itu ketika menemukan contoh yang sama seperti ini, sahabat-sahabat sudah tahu, oh ternyata ini susunan mubtada khobar, dan khobarnya ini bentuknya khobar mufrad atau khobar ghair mufrad. Nah, baik itu sahabat-sahabat melihat di dalam teks Al-Quran, teks hadis, ataupun ketika ingin membaca kitab kuning, ya kitab yang tidak ada harokatnya, sahabat-sahabat bisa mencontohkannya, menyamakan dengan contoh-contoh ini. Karena nahwu itu kan apa artinya? Nahwu itu kan contoh. Ya, intinya apa? Ilmu contoh, ilmu mencontoh, ya. Seperti itu sahabat-sahabat. Oke, apabila ada manfaat semuanya mutlak dari Allah, apabila ada kesalahan semuanya dari diri saya pribadi dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.